Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai permasalahan pokok ekonomi, di mana berdasarkan teori ekonomi terdapat dua masalah pokok ekonomi, ada permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Nah, pada masalah ekonomi klasik ada tiga, yaitu pada masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan sedangkan pada masalah ekonomi modern ini lebih mendetail ya, mengenai unsur what tentang barang apa yang akan diproduksi, kemudian unsur how, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan yang ketiga, for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan cara atau aturan yang merupakan suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian yang disebut sistem ekonomi. Jadi, video pembelajaran ini kalian simak ya. Kemudian, seperti biasa, kalian catat di kertas folio bagi siswa yang sedang melaksanakan pembelajaran online. Langsung saja Ibu jelaskan mengenai sistem ekonomi. Ya, jadi tujuan pembelajaran dari kita mempelajari sistem ekonomi, tujuannya siswa dapat membandingkan macam-macam sistem ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis ekonomi Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan secara lisan hasil analisis sistem ekonomi di Indonesia. Ya, pada dasarnya, masalah pokok ekonomi ini di setiap negara adalah sama, namun bagaimana cara memecahkan masalah ekonomi tersebut? Nah, cara memecahkan masalah ekonomi tersebut ya berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, hal inilah yang mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berbeda-beda di setiap negara. Nah, mengapa berbeda? Karena adanya perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan oleh suatu negara. Nah, dapat diketahui bahwa negara yang menganut sistem liberal akan menganut sistem ekonomi pasar. Sedangkan negara yang sosialis cenderung menerapkan sistem ekonomi komando. Nah, di sini terdapat 4 jenis sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional, yakni berhubungan erat dengan tradisi dan adat istiadat secara turun-menurun, sehingga permasalahan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi ini ditentukan oleh adat. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi komando, di mana sistem ini dikendalikan oleh pemerintah sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam perekonomian. Sedangkan masyarakat hanya bertindak sebagai pelaksana saja. Dan yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Nah, di sini dikuasai oleh masyarakat dan swasta. Nah, ada sistem harga, pasar, dan laba. Pada sistem ini mampu menjawab permasalahan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Kemudian yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Nah, ini merupakan perpaduan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Nah, disinilah pemerintah maupun swasta secara berimbang memecahkan masalah ekonomi bersama-sama. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan pada sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya yakni sumber daya dan lingkungan terjaga. Nah, karena apa? Karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Jadi dalam menangkap ikan misalnya itu tidak terjadi, tidak menggunakan bom gitu ya dalam penangkapan ikan, sehingga sumber daya dan lingkungan terjaga. Dan yang kedua, hubungan masyarakat masih kuat. Nah, karena apa? Nah, karena
kuat karena hubungan kerjasama dan kerukunan ini sangatlah terjaga karena terdapat keselarasan antara individu. Kemudian, di samping kelebihan terdapat kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini. Karena apa? Karena pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung dengan alam, dan yang kedua, peradaban yang sulit maju dan berkembang. Nah, karena pada masyarakat tradisional ini cenderung menolak perubahan, sehingga masyarakat menyebabkan kurang berkembang karena ketika ada perubahan datang, mereka menganggap teknologi akan membawa kerusakan untuk alam mereka. Nah, di sini ada negara-negara dengan sistem ekonomi tradisional, ada Afrika Tengah, Ethiopia, Malawi, Papua Nugini, Lembah Baliem, dan Mbaiki. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan pada sistem ekonomi komando. Kelebihannya yakni ekonomi masyarakat ditanggung oleh pemerintah yang mengendalikan harga dan inflasi, dan juga jarang terjadi krisis ekonomi. Sedangkan kekurangannya, terhambatnya inovasi dari masyarakat, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat tidak bebas dalam memiliki sumber daya. Kemudian, negara dengan sistem ekonomi komando ini ada Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pada sistem ekonomi pasar. Untuk kelebihannya, yakni masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi, kemudian produktivitas yang tinggi, dan menumbuhkan inovasi dan kreativitas masyarakat. Sedangkan kekurangannya yaitu memicu terjadinya monopoli pasar, sulit melakukan pemerataan pendapatan, dan sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Nah, negara dengan sistem ekonomi pasar ini adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Nah, kemudian yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Nah, untuk kelebihannya, mencegah adanya monopoli pasar. Yang kedua, kestabilan ekonomi lebih terjamin. Dan yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian, di samping kelebihan, ada kekurangan dalam sistem ekonomi campuran ini, yakni keuntungan pihak swasta tidak maksimal dan tidak jelasnya batasan antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Nah, negara dengan sistem ekonomi campuran ini ada India, Filipina, dan Malaysia. Nah, sistem perekonomian di Indonesia. Nah, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Nah, landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah kepemimpinan dan pengawasan pemerintah. Nah, negara menguasai faktor produksi yang strategis dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Nah, pemerintah juga mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, nilai dasar perekonomian Indonesia yakni kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, keadilan, dan kemandirian. Nah, wujud nyata dari sistem yang berlaku di Indonesia ini bisa dilihat dari berbagai badan usaha yang muncul yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat seperti badan usaha koperasi. Jadi, tiap badan usaha yang muncul tidak hanya berkepentingan untuk beberapa golongan saja. Dan juga adanya beberapa badan usaha swasta yang diizinkan berdiri di tanah air yang pada dasarnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dalam berbagai bentuk. Nah, sedangkan badan usaha yang bersifat mengelola kekayaan negara umumnya tidak luput dari pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, muncullah BUMN dan BUMS yang pengelolaannya melibatkan peran pemerintah dan swasta, sehingga bisa dikembangkan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Nah, sekian untuk materi kali ini. Apabila ada yang belum dipahami, kalian bisa chat di kolom komentar Google Classroom ya. Dan jangan lupa hasil dari Ibu yang jelaskan ini kalian catat di kertas folio dan dikumpulkan pada minggu depan.
khusus bagi siswa yang mengikuti pembelajaran online. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.